Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Langsung intinya, 8 tindakan yang dapat kita lakukan selama tahun yubileum ini. Jadi ada 8 tindakan, ini yang merupakan bahan yang digunakan oleh seluruh dunia karena acuan yang saya pakai adalah bahan yang diberikan oleh Vatikan sendiri. 8 itu kalau disingkat itu Zipire Doli Siika. Ini saya menggunakan metode zaman dulu yang namanya jembatan keledai. Ziarah. Pintu suci. Rekonsiliasi. Kemudian doli, donya doa. Linya liturgi. Simbol iman. Ika, inya indulgensi. Kanya karitas. Zipire Doli Siika. Beres, selesai acaranya. Silakan pulang. Jadi begitu nanti ini sudah hafal, pulang. Karena apa? Apa yang harus dilakukan selama tahun jubileum? Zipire Doli Siika. Nanti kalau bulan September Bapak Uskup datang ke sini dites, jawab begitu ya. Bapak Uskup tanya, saudara-saudari, apa yang harus dilakukan selama jubileum? Zipire Doli Siika. Naon eta teh? Bapak Uskup akan tanya. Yuk kita bahas yang pertama, ziarah. Tahun yubileum itu memanggil kita untuk mengawali perjalanan dan melintasi batas. Nah, kata kuncinya perjalanan melintasi batas. Perjalanan yang dimaksud perjalanan fisik sekaligus perjalanan spiritual. Jadi ini kata kuncinya, perjalanan yang sifatnya fisik, yang kedua perjalanan spiritual. Itulah yang disebut melintasi batas. Bisa batas-batas fisik, misalnya kita berziarah kemana berarti kan melintasi batas fisik, bergerak. Contoh ke Subang aja yang dekat, dari Purwakarta pergi ke Subang, melintasi batas. Tetapi yang nomor 2 tidak hanya soal itu, tapi melintasi batas-batas yang disebut batas spiritual. Contoh yang selalu kuulang-ulang aja. Ini kenapa selalu diulang-ulang? Karena bahkan yang satu ayat ini pun kita nggak pernah lulus, yaitu apal ayatnya, kasih itu sabar. Siapa? Tolong ngacung yang sudah lulus kalau ujiannya ayat suci yang berbunyi kasih itu sabar. Ayo ngacung kalau berani. Beratnya muncul lagi Pak, ya. Iya, ini contoh melintasi batas. Batas seperti itu yang dimaksud salah satunya. Kita punya keterbatasan, tapi bukan berarti didiamkan saja, tapi dilintasi, dilewati. Apakah akan berhasil? Ya nggak tahu, tapi berjuang untuk melintasi. Satu itu dulu saja, kasih itu sabar. Ini ziarah juga. Ziarah dalam arti melintasi batas rohani yang satu ayat ini pun kita belum lulus. Kalau diuraikan lebih panjang, tapi ayat ini saya sering kutip karena memang ini yang paling banyak kena pada kita. Enggak di rumah, enggak di gereja, enggak di parkiran, enggak di jalan, enggak di sekolah, dimanapun kita banyak terkena halangan batas seperti ini. Kasih itu sabar. Inti yang disebut sebagai ziarah. Jadi ziarah makna intinya bukan pergi-pergi loh ya, itu bukan ziarah, itu ziarek namanya, ziarah rekreasi. Sekarang kalau bikin acara pakai ziarah aja kurang laku, harus ada reknya, rekreasi, ziarah rekreasi. Doanya setengah jam, belanjanya 5 jam. Astaga naga. Ini kalau pakai kata-kata si apa itu yang di film apa itu Naga Bonar itu apa kata dunia. Nah itulah ziarah reknya itu ya. Tapi ya sudahlah. Tapi yang penting kita tahu ziarah itu perjalanan melintasi batas. Jadi saran praktisnya adalah karena perjalanan ini mengubah diri. Jadi tujuannya mengubah diri. Ayo ditetapkan setahun ini apa yang mau ku mulai dalam perjalanan. Kalau saya sih tetap masih sama, ayat tadi itu kasih itu sabar. Kalau kamu boleh yang lain, karena siapa tahu satu ayat ini sudah ada yang lulus di paroki ini. Saya nggak tahu loh ya, siapa tahu sudah ada yang lulus. Tapi mengingat pastornya aja belum lulus, masa umatnya udah lulus? Emang lu lebih suci daripada gue?
Udah nggak usah pakai lucu-lucuan, serius ya. Perjalanan mengubah diri. Jadi tetapkan, paling nggak setahun ini apa yang mau saya lintasi. Itu tadi penting, karena berbuat apa? Nah, tetapkan apa yang mau saya lintasi, ziarah apa. Jangan hanya soal ziarah ke Subang, ke Cirebon, ke Kuningan. Nah itu cuma ziarah tadi itu. Habis dari ziarah ke Kuningan terus belanja peyem gitu aja udah. Apa gunanya? Tapi ziarah dalam arti ziarah kebatinan kita, ziarah spiritual. Nah, ditetapkan apa? Ini yang dilakukan yang pertama. Karena kalau kita belajar dari Alkitab, dari kitab Kejadian, itu juga ada ziarah yang dilakukan oleh Abram. Kita baca Kejadian 12 ayat yang pertama. Kalau sudah ditampilkan, umat boleh ikut membaca. Sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Jadi Abram dipanggil untuk apa? Pergi, memulai perjalanan. Nanti ketika perjalanan, intinya bukan perjalanannya itu. Hidup Abraham diubah, iman Abraham diubah melalui perjalanan itu. Nah, Tuhan Yesus pun juga melakukan perjalanan. Ada ayat yang mengatakan dalam Lukas 9 ayat 51. Mari baca bersama-sama. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya itu nggak pernah ada di satu tempat, pindah-pindah. Ini perjalanan, dan perjalanan yang dilakukan oleh baginda Yesus bersama dengan murid-muridnya itu mengubah murid-muridnya. Tadinya awalnya contoh para murid ketika awal-awal ikut Tuhan Yesus, mereka berantem, bertengkar, berebut siapa yang paling besar di antara mereka. Ingat ya ayat itu ya, ingat nggak? Kamu harus manggut-manggut biar kelihatan Katolik ya. Kalau nggak manggut-manggut nanti kelihatan kayak on gitu loh ya. Jadi kayak kurang Katolik ya. Begitu saya tanya, ingat ya, gini-gini ya. Biar ketahuan, ingat, nanti di kamera di syuting itu juga disiarkan, wah ini orang Katolik Purwakarta bagus gitu ya. Nah ada, saya ulangi ya biar kelihatan bagus ya. Soalnya di syuting ini biar kelihatan bagus ya. Pas awal-awal ikut Tuhan itu mereka berantem, berebut siapa yang paling hebat, siapa yang paling hebat, siapa yang paling besar. Ingat ya, manggut-manggut. Nah gitu. Jadi nanti di kamera itu kelihatan bagus. Orang-orang Jakarta akan terpukau, wah orang Purwakarta ternyata hafal Alkitab gitu. Tapi di bagian-bagian terakhir dalam hidup mereka, apalagi setelah Tuhan naik ke surga, tidak ada lagi rebutan seperti itu. Para murid berubah. Tadinya hebat-hebatan, saya dong. Kalau nggak ada pastor paroki ini mau jadi apa? Kira-kira gitu. Kalau nggak ada seksi katekese, kalau nggak ada sidabutar, apa kata dunia ini? Gitu. Maaf ya Pak ya, kalau ada persamaan nama itu fiktif belaka ya. Bukan mengacu pada orang yang nyata loh ya, enggak ya. Berebut kayak gitu-gitu. Tapi pada akhirnya perjalanan dengan Tuhan Yesus 3 tahun lamanya mengubah para. Ini ziarah namanya. Jadi ziarah, sekarang kita punya pemahaman baru, ziarah bukan sekedar pindah-pindah perjalanan atau mengunjungi sesuatu, tapi ini mau menuju apa. Jadi orang nggak pindah tempat pun bisa ziarah, karena ziarahnya ziarah kebatinan dia, ziarah spiritual. Apa yang mau dituju, dilintasi. Itu maksudnya ziarah. Nah, saran praktisnya sekarang, saran praktis ada 2. Nomor 1, tentukan apa yang mau kamu lintasi di dalam dirimu. Apa kelemahan-kelemahan, keterbatasan, apa yang mau kamu lintasi tadi itu, yang sudah saya sampaikan di awal. Nomor 2, lakukan ziarah atau perjalanan ke tempat-tempat suci selama tahun ini. Contoh ke Subang, contoh ke Cirebon, contoh misalnya ke Kuningan, atau lebih jauh lagi ke Sendang sono, dan tempat-tempat yang lain. Mungkin kalau orang Medan sekalian nanti pulang ke Medan ada Velangkani, nah itu boleh, silahkan. Paling enggak dalam tahun ini melakukan itu. Namun apa yang lebih penting, yang pertama yaitu ziarah perjalanan spiritualnya tadi. Selesai mengenai ziarah. Sekarang mengenai pintu suci yang kedua.
Saudara-saudariku, secara simbol pintu suci itu terkait dengan ziarah karena kemudian ada semacam tujuannya. Sekarang kita lihat landasan alkitabiahnya dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Mari kita membacanya bersama-sama. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi ini simbolisasinya kuat sekali karena Tuhan Yesus Kristus itu juga menggambarkan dirinya beliau sebagai pintu. Maka dalam tahun yubileum Gereja Katolik punya pintu suci. Sejarahnya dulu pada masa kuno hanya ada satu pintu suci asli-aslinya ya. Awal mula dulu hanya ada satu pintu suci, yaitu yang ada di kota Roma. Pintu sucinya di mana? Di Gereja Katedral Kota Roma. Di mana itu Gereja Katedral Kota Roma? Di mana katedralnya Kota Roma? Siapa yang tahu? Gereja Basilika Santo. Nah, kepleset ya. Sudah banyak yang ngomong Petrus ya. Basilika Santo Yohanes Lateran. Oh, baru Katolik ya. Ini Katolik baru ini. Yang bunyi oh itu Katolik baru. Saran saya nanti kalau dengar sesuatu yang baru jangan bilang oh. Kedengeran kurang bagus gitu loh. Oh. Manggut-manggut aja gitu. Nah, yang paling terkenal di dunia ini memang Santo Petrus, Basilika Santo Petrus, karena itu yang sering digunakan untuk liturgi yang disiarkan ke seluruh dunia. Kita lihat di TV, lihat di streaming dan sebagainya, memang itu. Tapi kalau kita tahu bagaimana ilmu tentang kegerejaan, Basilika Santo Petrus bukan katedralnya Kota Roma. Katedralnya ada di Kota Roma juga, gereja yang bernama Gereja Santo Yohanes Laterano atau Santo Yohanes Lateran. Ini gereja yang tua sekali. Kalau Santo Petrus jauh lebih muda. Cuma memang lebih besar kalau Santo Petrus. Kalau Lateran lebih kecil. Jadi kalau perayaan-perayaan gede kurang memadai, maka digunakanlah Santo Petrus untuk perayaan-perayaan liturgi. Tadinya hanya satu. Tapi kemudian dalam perkembangan sejarah gereja akhirnya dibuka 4 pintu suci awal mulanya. Tadinya cuma 1 lalu 4. 4 pintu suci ini dibuka di Basilika Utama Kota Roma. Basilika Utama Kota Roma itu ada 4 saudara-saudari. Nah ini didengarkan ya bagus, enggak juga enggak apa-apa karena penting enggak penting. Kalau tahu bagus, kalau enggak tahu tetap bisa masuk surga, tenang aja. Tapi kalau bisa menjelaskan kepada murid, kepada bina iman bagus juga. Ada 4 katedralnya Kota Roma. Yang pertama Santo Yohanes Lateran, itu yang pertama. Yang kedua Santo Petrus. Yang ketiga Santa Maria dan yang keempat adalah Santo Paulus luar tembok. Tapi akhirnya kemudian dibuka lebih luas ke 7 basilika yang ada di Kota Roma. Basilika itu ada banyak sebenarnya. Ada basilika utama, ada basilika kecil. Dan juga basilika lebih kecil lagi yang disebut Basilika Salib Suci Purwakarta. Itu. Untuk kita basilika dong. Masa ya kan basilika kayak gini ini luar biasa. Nah, tadinya 1, terus 4, terus 7. Maka kalau misalnya Subang punya pintu suci, itu harus dipahami pintu suci tanda petik. Itu pintu suci tanda petik, bukan dalam arti sesungguhnya pintu suci tanda petik. Apakah suci juga? Iya suci, tapi bukan pintu suci yang dimaksudkan di dalam tradisi yubileum. Maksudnya apa kok ada pintu suci tanda petik di mana-mana? Begini. Kalau orang Roma pergi ke katedral Kota Roma kan dekat, tinggal naik angkot. Apakah di Roma ada angkot? Ada, tapi angkotnya ya bagus ya pasti ya. Tapi kalau orang negara lain, apalagi Indonesia yang jaraknya ribuan kilometer, sudah jauh, ditambah ongkos mahal, apakah orang yang jauh dari katedral Kota Roma tidak bisa memperoleh indulgensi? Bisa. Maka dibuka di seluruh dunia pintu suci tanda petik tadi itu. Tapi apakah manfaatnya sama? Sama. Nah, itulah simbol pintu suci.
Nah, kalau di dekanat kita, pintu suci tanda petiknya tadi ada di mana? Gereja Sang Penabur Subang. Jadi meskipun nanti kalau kamu datang ke Subang, bayangkan kamu ada di katedralnya kota Roma gitu ya. Pas masuk itu bayangkan terus ada Bapak Paus gitu. Ternyata bukan Bapak Paus, Romo Sigit ternyata di situ. Tapi ini secara spiritual bayangkan kamu memasuki pintu suci aslinya di kota Roma. Nah, kalau punya kesempatan sampai ke sana ya puji Tuhan, tapi tidak semua orang punya kesempatan. Tapi penghayatannya begitu. Meskipun kita masuk di Subang, tapi penghayatannya seakan-akan kita melintasi pintu suci katedralnya kota Roma. Saran praktisnya apa? Lakukan ziarah ke gereja-gereja yang memiliki pintu suci tanda petik tadi itu. Misalnya ke Subang ada, di Katedral Bandung ada, dekat juga Katedral Jakarta, kalau kamu pas ke Jakarta bisa juga. Itu yang kedua, pintu suci. Yang ketiga, rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu artinya perdamaian. Rekonsiliasi artinya perdamaian. Nah, sakramen tobat itu juga disebut sakramen perdamaian. Karena kita dengan Allah didamaikan kembali. Memang dalam bahasa Indonesia tidak terlalu populer nama itu. Sakramen rekonsiliasi sebenarnya pengakuan dosa. Maka pengakuan dosa sama dengan sakramen tobat, sama dengan rekonsiliasi, itu hal yang sama. Caranya mengaku dosa, kemudian dari pihak kita pertobatan, maka disebut tobat. Keadaannya disebut rekonsiliasi, perdamaian antara Allah dan manusia. Karena kalau manusia berdosa, manusia menghina Allah. Ini bahasa gampangnya. Kalau menghina Allah, berarti kita telah berbuat jahat. Nah, rekonsiliasi itu didamaikan kembali. Kita yang suka menghina-hina Tuhan itu didamaikan kembali dengan Tuhan, makanya rekonsiliasi. Nah, tahun jubileum ini adalah waktu perkenanan. Tuhan berkenan. Oke, kamu menghina saya nggak apa-apa kok. Saya sabar. Kasih itu sabar, bahkan tidak hanya sabar, Tuhan itu tidak hanya sabar, panjang sabar. Maka kalau ada pertanyaan, Tuhan itu sabar nggak Rama? Enggak, Tuhan nggak sabar, tapi panjang sabar. Kesabarannya begitu panjang. Itu ada di dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Mari kita baca ayat ini, 2 Korintus 6 yang kedua bersama-sama. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari. Jadi tahun jubileum itu waktu perkenanan yang khusus diberikan kepada kita. Maka saran praktisnya, terimalah sakramen rekonsiliasi dengan pengakuan dosa di hadapan imam selama tahun ini. Jadi selama tahun ini itu khususkan terima sakramen rekonsiliasi. Waktunya setahun kok, tenang aja. Kalau sekarang masih belum, ya nanti tunggu ya bulan Februari, belum Maret, April. Ya kalau belum ya September masih ada. September belum, tenang, November masih ada. November belum, tenang, Desember masih ada. Kalau Desember belum, ke laut aja. Ya janganlah ya. Nah, sakramen rekonsiliasi dengan pengakuan dosa di hadapan imam. Karena apa? Dalam gereja Katolik kalau rekonsiliasi dilakukan di depan seorang imam. Jangan sampai keracunan suatu ajaran yang aneh-aneh yang ngaku dosa kan langsung sama Tuhan. Saya jelaskan dulu sebentar. Sebenarnya penjelasannya bisa panjang lebar, tapi sebentar aja. Kalau kamu ngaku dosa langsung sama Tuhan, konternya Tuhan tutup. Ini seperti bercanda tapi serius. Karena sakramen itu atau pengampunan dosa itu sudah dipercayakan kepada para rasul. Para rasul diteruskan kepada para uskup, dibantu oleh para presbiter atau imam. Jadi ini bahasa serius, memang agak lucu tapi serius. Kalau kamu kepedean, ngaku dosa ngapain kepada orang seperti itu? Sudah hitam, botak, hidup pula, ngapain kok ngaku dosa kepada orang? Sekali lagi loh ya, kalau ada seperti itu fiktif belaka loh ya, kamu jangan menunjuk pada orang-orang ya, fiktif belaka. Lalu
Aku dosa itu yang langsung kepada Tuhan. Saya kasih tahu ya, dalam ajaran iman Katolik, konternya Tuhan tutup. Karena pengampunan dipercayakan kepada para rasul. Ingat firman yang mengatakan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Mana manggut-manggutnya? Biar kelihatan paham ayat gitu. Jadi ini dipercayakan kepada rasul. Jadi apa yang kau ikat, kau itu rasul, manusia, itu manusia biasa, diikat terikat di surga. Maksudnya yang terlepas di dunia dilepaskan terlepas di surga. Maksudnya apa? Kalau diampuni di dunia sampai surga, efek atau dampaknya. Nah ini kalau dibahas bisa panjang lebar, tapi jangan sampai keracunan ajaran-ajaran yang aneh-aneh, yang bukan Katolik, yang ngaku dosa langsung kepada Tuhan. Tidak, karena Tuhan sudah mempercayakan. Bahasa gampangnya, dulu Tuhan masih hidup di dunia ini 2000 tahun lalu punya counter. Sini dosamu sudah diampuni. Ayatnya kan banyak, dosamu sudah diampuni, dosamu sudah. Kan ada banyak ayat begitu kan? Ada banyak ayat seperti itu ya. Ada banyak ayat. Tapi begitu Tuhan sudah naik ke surga, kepadamu kuberikan kunci kerajaan yang kau tadi itu ayatnya. Jadi bahasa gampangnya dulu Tuhan punya counter, begitu Tuhan naik ke surga, Petrus tolong counter saya dijaga ya. Tuhan naik ke surga, counternya dijaga oleh Petrus. Petrus dilanjutkan rasul yang lain dan sampai kepada sekarang. Itu intinya. Nah ini bukan tema kita, tapi supaya kita paham kenapa kok pengakuan dosa kepada manusia mewakili kuasa Yesus. Sekarang yang keempat, doa. Mari kita lihat bahwa ada banyak landasan dan cara berdoa. Namun pada dasarnya doa adalah keinginan untuk terbuka pada hadirat Allah dan tawaran kasih-Nya. Itu inti dari doa, jangan lupa. Kalau saudara-saudari melupakan inti doa, maka doa akan menjadi garing atau hanya akan menjadi kecewa. Karena saya udah novena 9 kali 9 kali 9 kali 9 Romo, tidak dikabulkan juga. Lah bagaimana kamu novenanya? Karena kadang-kadang orang Katolik susah atau gagal paham bahwa ada dua hal yang perlu dibedakan. Hal pertama, berdoa. Hal kedua, mengucapkan rumus doa. Beda ini. Hal pertama, sungguh berdoa. Hal kedua, mengucapkan rumus doa. Mana yang sering kamu lakukan? Nggak usah dijawab, nggak usah ngaku, udah ketahuan dari mukamu. Ya. Kadang-kadang saya bisa berdoa, kadang-kadang saya hanya mengucapkan rumus doa. Kalau kita berdoa itu ini intinya, terbuka pada hadirat Allah, bisa merasakan hadirat Allah. Contoh kecil aja, dari cara kita mengucapkan Salam Maria misalnya ketika rosario itu kan terasa ya, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau, misalnya begitu, lagi di kamar berdoa rosario malam-malam, contohnya hatinya mengatakan Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Kan ada hadirat Tuhan kan. Coba contoh yang kedua, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, gitu. Contoh pertama dan contoh kedua, doa rosarinya selesai, sama-sama selesai. Betul ya? Sama selesainya. Awal sampai akhir sama selesainya. Tapi yang pertama berdoa, yang kedua mengucapkan rumus doa. Nah ini di sini saudara-saudari. Jadi kita perlu ingat doa itu keinginan terbuka pada hadirat Allah dan tawaran kasih. Termasuk kalau kita misa. Kalau misa ini doa paling agung kan. Kalau kita terbuka pada hadirat Allah, bisa merasakan hadirat Allah sungguh-sungguh dalam misa itu. Betul itu. Bisa betul-betul Allah itu hadir dalam jiwa kita, dalam hati kita, memberi damai sejahtera. Tapi kalau kamu sibuk mikirin yang tidak-tidak, gelisah yang tidak-tidak, maka ya sulit mengalami kehadiran Allah, hadirat Allah dalam satu misa. Merepotkan hal-hal yang tidak perlu. Saya kalau misa saya tidak repot dengan hal-hal yang tidak perlu. Contoh kemarin sore Sabtu, ramenya bukan main. Kalau Sabtu kan anak-anak itu nggak ada yang jaga ya. Kalau Minggu pagi kan kita sepi dari anak-anak.
Karena anak-anak ada di atas diamankan di ruang bina iman, mereka happy ya happy ye itu kan. Terima kasih Bu Atin dan kawan-kawan, terima kasih Bu Christine dan kawan-kawan. Tapi kalau Sabtu, waduh, di pojok nang klodak gitu. Ngalami nggak coba kalau Sabtu? Iya, ngalami kan? Kalau Sabtu begitu, waduh. Lagi konsekrasi juga begitu. Terimalah dan makanlah. Mama! Pernah ngalami kan? Pernah. Tapi saya tidak ambil pusing dengan itu. Saya tidak ambil pusing. Tidak pernah. Kalau kamu pernah lihat Rama Bayu ambil pusing dengan itu, boleh saya didenda. Tidak pernah. Saya kalau sudah dengan hadirat Tuhan, mau ada bom meledak istilahnya, tidak peduli saya. Karena saya berada dengan hadirat Tuhan. Itu contoh. Bukan berarti saya pasti seperti itu, ya enggak. Kadang-kadang juga enggak bisa seperti itu. Tapi bagaimana doa sebenarnya terbuka pada hadirat Allah. Apalagi kalau dalam Ekaristi kita perlu penuh dengan keterbukaan. Nah, keterbukaan itu memerlukan persiapan yang baik. Salah satu persiapan yang baik, duduk tenang, menata pikiran, menata hati, menata nafas. Salah satu cara menata pikirannya dibersihkan dari macam-macam. Lah belum misa memang betul belum misa, tapi kamu IG kamu buka terus, pikirannya penuh, masih IG-an gitu, tang, terus buru-buru dimasukin. Memang bisa ya pikiran secepat itu berubah? Tidak bisa, tidak bisa. Kan belum mulai Romo, ya memang belum mulai, tapi persiapan batinmu tidak cukup. Ibaratnya orang coba suruh maraton, bangun tidur maraton, bisa nggak? Bisa mati. Kira-kira gitulah. Batin juga membutuhkan itu. Jadi duduk di gereja bahkan hanya dengan memandang salib itu tuh satu persiapan loh. Mungkin kamu selama ini bingung ngapain sih? Nggak harus doa, duduk aja. Nafas ditenangkan, pikiran ditenangkan, lihat lilin menyala. Oh kok lilin bisa nyala ya? Oh bagus juga ya. Goyang-goyang gitu ya. Oh nyala ya. Terus lihat salib. Wah karunya ya mah Tuhan, kok gantung-gantungan dari kemarin nggak turun-turun, nah gitu-gitu. Nah itu persiapan batin gitu. Kira-kira yang gitu-gitu loh. Nah itulah yang dimaksudkan sebagai doa. Nah kalau kita mempelajari doa, Gereja Katolik memberi pengajaran dalam Katekismus nomor 2661. Yuk kita baca bersama-sama Katekismus KGK 2661. Melalui satu proses hidup, tradisi, Roh Kudus mengajar anak-anak Allah berdoa di dalam gereja. Roh Kudus ngajari kita. Masalahnya kita tidak selalu terbuka pada Roh Kudus. Ya tadi yang saya sebut tadi itu. Maka kalau berdoa itu terbuka pada Roh Kudus, menyiapkan dengan baik, maka akan mengalami hadirat Allah. Kalau doamu kering, kalau doamu selalu kering, kalau doamu selalu sepi, tidak ada hadirat Allah, paling kurang persiapannya diperbaiki. Persiapannya salah, maka hadirat Allah tidak akan dialami. Persiapan ini penting sekali. Gambarkan tadi itu, atlet saja kalau mau lari ada persiapannya, pemanasan apa segala macam. Spiritual kita sama, nggak bisa tiba-tiba ganti gigi seperti itu, nggak bisa. Nah itu yang dimaksud sebagai doa. Saran praktisnya apa? Saran praktis saya adalah mengucapkan doa tahun yubileum setiap hari. Nah doanya sudah ada, nanti semoga bisa kita sebarkan melalui lingkungan-lingkungan setiap hari, entah pagi, entah siang, entah malam, terserah. Doa ini diucapkan setiap hari. Ini doanya. Sudah ada doanya di situ? Sudah ya? Yuk kita baca sedikit saja doa tahun yubileum 2025 sama-sama. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri. Dan seterusnya. Ada 3 kali seperti ini, tidak terlalu panjang sebenarnya. Saran praktis saya, ucapkan setiap hari doa ini. Saran yang kedua, bisa berselang-seling dengan himne, karena himne juga tentang doa.
Ya ini api hidup lambang harapanku. Tapi kalau kamu fales nggak bisa nyanyi, cukup doa ini aja ya. Daripada nanti kamu nyanyi malah mules suamimu kan ya. Mama ini ngapain kayak api hidup lambang harapanku. Tapi kalau kamu bisa nyanyi, suaramu bagus, nyanyilah bapak-bapak. Ya, contoh kan Pak Sidabutar itu pinter, bukan Sidabutar Purwakarta, Sidabutar yang di Subang ini ya. Kalau yang di Purwakarta saya belum tahu bisa nyanyi apa enggak. Nyanyi bagus kan, kalau seluruh rumah dia nyanyi api hidup lambang harapanku. Kedengeran bagus ya enak gitu. Saran praktisnya, ucapkan doa ini setiap hari sebagai doa harian selama tahun ini. Bisa juga selang-seling dengan nyanyi himne. Tapi kalau nyanyi himne, kalau sulit ya nyanyinya di gereja setiap minggu pun sudah mencukupi. Sekarang yang berikutnya liturgi. Titik pusat inti liturgi adalah kurban misa. Liturgi itu ada banyak ya, ekaristi, itu liturgi, perkawinan liturgi, macam-macam hal. Tapi inti pusatnya, titik sentralnya kurban misa. Kurban misa disebut juga ekaristi, disebut juga liturgi ilahi, disebut juga pemecahan roti dan macam-macam. Tetapi istilah yang perlu kita biasakan adalah kurban misa. Dulu biasanya orang zaman tahun 60-an nyebutnya kurban misa, tapi belakangan kesini kata itu terpotong, hanya misa saja. Sebenarnya lengkapnya apa? Lengkapnya kurban misa. Jangan lupa kata kurban. Saya punya saran, misalnya di lingkungan, bikin pengumuman, bikin apa, kata kurban jangan hilang. Jadi mari kita mengikuti kurban misa gitu. Karena kata kurban lama hilang, padahal lengkapnya kurban misa. Orang kan sering-sering kan dipotong gitu. Perayaan ekaristi dipotong ekaristi kan gitu. Ya nama panjang kadang-kadang memang dipotong. Yohanes Istimur Bayu Aji Bayu gitu ya. Umum lah itu umum. Kurban misa, misa. Kristen Katolik, Katolik biasa. Tapi saya anjurkan kata kurban jangan hilang karena penting. Sebab apa? Terlalu lama umat Katolik lupa bahwa misa adalah kurban. Dikira misa itu hanya nyanyi-nyanyi gitu, yang gitu-gitu, yang perayaan yang sifatnya gitu-gitu, bukan. Terlalu lama orang Katolik lupa bahwa misa adalah kurban. Cirinya lupa apa? Di dalam misa berbuat aneh-aneh yang tidak-tidak. Dalam misa kok main Instagram. Nah, ini kan lupa bahwa itu kurban. Kalau pikirannya dan batinnya benar, biasanya tindakannya bisa benar. Kalau pikirannya benar, batinnya benar, biasanya tindakannya benar. Kalau kamu ingat misa adalah kurban, kamu nggak mungkin aneh-aneh. Bayangkan supaya gampang membayangkan kenapa disebut misa adalah kurban. Sebab selama perayaan Ekaristi kita berada di bawah kaki salib Kristus. Itulah kenapa itu ada salib di sana. Itu namanya salib untuk orientasi pandanganmu. Jadi kita sedang berada di Golgota seperti kalau misa itu. Jadi kalau mau misa itu di depan pintu bikin tanda salib, terus dibayangkan saya datang ke Golgota. Saya datang ke Kalvari. Saya datang ke bawah kaki salib Tuhan. Kalau sudah begitu dipikirkan, dibatinkan, tindakannya tidak aneh-aneh pasti. Saya yakin tindakannya tidak aneh-aneh. Tapi kalau pikiran seperti itu tidak ada, apalagi batinnya tidak ada, jadi aneh-aneh. Terlalu lama kita ini dalam misa aneh-aneh, yang tidak mencerminkan sesungguhnya perayaan kurban misa ini. Yang saya khawatirkan bukan kamu masing-masing pribadi, tetapi komunitas. Komunitas itu berarti kita dalam kebersamaan. Kenapa saya keras sekali kalau ada sesuatu, misalnya contoh main HP, karena bukan urusan kamu pribadinya, hatimu terarah apa enggak bukan urusan saya, tetapi sosial. Anak-anak itu ilmunya ilmu apa sih? Melihat. Remaja ilmunya ilmu apa sih? Melihat. Jadi yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan sehari-hari itu terbawa terus. Coba bayangkan kalau sekarang ada yang HP-an di misa kita biarkan 1, 2 jadi 4 jadi 8. Tidak perlu nunggu 10 tahun lagi, nunggu 3 tahun saja. Tuhan bersamamu, Allah terserahlah gitu.
Lalu jadi apa kurban misa? Kira-kira gitu. Jadi sosial juga perlu kita pentingkan, karena kita berada di sebuah namanya komunitas. Bertindak, berkata-kata dalam ibadat itu mempengaruhi yang lain. Seperti kayak kalau menguap itu loh. Kalau ya menguap sih nggak bisa ditahan ya, tapi maksudnya nguap itu kan nular ya. Kalau orang nyanyinya semangat sebelah kita yang tadinya males ikut nyanyi loh. Saya bersyukur bahwa orang Salib Suci Purwakarta kalau misa nyanyi dengan penuh semangat gitu kan. Kodepan altar, nyanyi itu sudah teriak semua lalu membahana. Di paroki lain ada yang tidak seperti itu, buka mulut aja malas gitu. Jadi tadinya yang semangat jadi kurang semangat. Itu contoh. Jadi saya sudah bersyukur kita kalau di sini sudah punya modal bagus. Tapi tolong ditanamkan misa itu kurban. Kurban misa kita berada di bawah kaki salib. Seperti Bunda Maria dan murid yang dikasih tadi persis. Kalau pikiran benar, batin benar, biasanya tindakan benar. Itulah kenapa misa itu berarti tinggal bersama-sama dengan Yesus. Nah ini penting juga. Kita lihat ayatnya 24 dari Injil Lukas pada pasal yang ke-29. Yuk baca sama-sama. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi selama misa itu kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah kenapa ada ayat yang mengatakan ketika para murid itu tertidur, kan Tuhan mengatakan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga selama, wah mantap ayatnya, apal kalau umat sini itu 1 jam. Apalagi kalau yang misa Rama Bayu 1 jam. Kalau minggu sore nanti 45 menit bahkan ya. Karena kalau minggu sore itu homilinya singkat ya. Itu ringkasan dari homili minggu pagi dan homili Sabtu. Jadi kalau kamu pengen misa yang lebih singkat, minggu sore ya. Ini saya kasih tahu rahasianya nih ya. Karena biasanya minggu sore itu pas mau dengerin itu udah kayak lemes-lemes gitu. Tapi saya menghargai umat juga. Minggu sore itu udah lemes kan, tapi masih mau ikut kurban misa, saya hargai. Saya tetap beri khotbah juga. Tapi gara-gara sudah kelihatan sudah agak letoy-letoy begitu, ya homilinya singkat aja gitu. Tapi intinya tetap dapat sama. Kamu denger minggu pagi sama dengan minggu sore persis, tapi inti-intinya saja. Nah ini tinggal bersama Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat lanjutannya, ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan ini kamu dengar saat kapan kata-kata ini? Saat doa syukur agung, saat konsekrasi, saat nanti ya imam mengangkat itu ini. Jadi misa itu apa? Tinggal bersama dengan Yesus di bawah kaki salib Tuhan. Nah, tolong diingat-ingat, diajari ini anak-anaknya, cucu-cucunya, pahopu-pahopumu itu diajari ya, bahwa misa itu kurban salib, di bawah kaki salib Tuhan kita ikut. Nah itu. Saran praktisnya apa? Saran praktisnya itu rayakan kurban misa dengan rajin setiap hari Minggu dan hari raya wajib. Jadi dengan rajin selama tahun yubileum ini sungguh dirayakanlah kurban misa paling kurang setiap Minggu dan hari raya wajib. Berikutnya simbol iman. Simbol iman itu apa? Simbol iman, simbol itu dari kata bahasa Yunani simbolon. Kok ketawa? Oh, simbolon Batak, bukan, ngaco, bukan ini. Ya bahasa Batak ada simbolon, marga simbolon lah ini. Tapi ini bahasa Yunani. Jangan-jangan marga simbolon itu dari bahasa Yunani ya? Ada simbolon. Jadi kata simbol itu dari bahasa Yunani simbolon. Simbol iman. Simbol iman itu maksudnya apa? Credo. Credo itu maksudnya apa? Belum ngerti Romo. Pengakuan iman. Maksudnya apa? Syahadat yang paling sering dipakai. Simbol iman, tanda iman kita. Maka berbunyi apa? Aku percaya akan Allah. Nah, aku percaya dalam bahasa Latin berbunyi credo. Maka itu disebut sebagai credo.
Kalau dinyanyikan Credo in unum Deum Patrem omnipotentem Factorem Caeli et terrae invisibilium omnium et invisibilium. Syahadat itu kalau dinyanyikan bagus sekali loh. Sekali-kali kapan nanti kita nyanyilah ya. Tapi misamu 1,5 jam mau. Misa 1 jam aja. Ya tambah dikit sih ya. Kali kalau nyanyi bagus sekali ya. Credo in unum, apalagi sambil berdiri begitu. Mari kita ikrarkan iman kita. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem Factorem Caeli et terrae visibilium omnium et invisibilium. Lagunya juga sangat menggugah. Ya kapan-kapan nanti pas hari raya kita boleh sekali-kali nyanyi itu tentang itu. Kenapa penting? Roma 10 ayat 9. Yuk baca ayatnya bersama-sama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku itu penting. Mengaku dengan mulut, tapi juga kalau dalam konteks kita sehari-hari di Indonesia ini mengaku juga dengan tindakan. Salah satunya tindakan bikin tanda salib aja contohnya. Berani nggak kamu makan di warung bikin tanda salib? Salib suci Purwakarta, tepuk tangan ya. Iya, ini bagian dari mengaku. Meskipun bukan berwujud kredo atau syahadat. Karena kalau syahadat kan kepanjangan. Mau makan di warung, aku percayakan adalah kepanjangan ya. Disingkat aja dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gitu. Nah ini bagian dari mengaku. Yang mengaku akan diselamatkan. Jadi kalau yang masih ragu-ragu, takut-takut, mulai beranikan. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ditanya, misalnya kamu mau berdoa, mau makan di warung, berdoa gitu terus tetanggamu atau siapa lihat, Bu itu teh naon ngusir lalat, kan kayak gini-gini kayak ngusir lalat gitu ya. Ah ini iman saya, ini doa orang Katolik, Kristen yang Katolik kalau doa seperti ini. Contoh itu bagian dari pengakuan juga. Ini yang kecil ya, tidak ada sambungan tapi bisa disambungkan juga. Contoh doa di warung makan, ya doa. Tapi bikinnya kecil apa gede? Ya pertanyaan kedua nih, ayo. Tadi kan berani kok, berani gitu. Seberapa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kan dia kata. Tadi kan saya tanya kan gagah sekali. Berani nggak bikin tersalib? Berani. Pertanyaan kedua, seberapa tanda salibnya? Segini. Ya. Yang kagak dong dalam nama Bapa dan Putra. Tapi ya jangan kegedean juga. Dalam nama Bapa. Kegedean. Katanya biar mantep pastor. Kegedean itu kegedean. Masa melebihi kepala. Dalam nama Bapa dan Putra. Kelebihan ya. Yang wajar aja. Nah itu syahadat. Roma 10 ayat 10 kalimat lanjutannya sama-sama kita baca. Karena dengan hati orang dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah itulah sebenarnya ayatnya. Sekarang ajaran gerejanya di KGK 197. Yuk kita baca KGK 197 bersama-sama. Marilah menjadikan pengakuan iman yang menghidupkan itu milik kita seperti pada hari pembaptisan kita, ketika seluruh kehidupan kita pengakuan iman itu jadikan milik. Itulah kenapa bunyinya credo. Credo itu bahasa Latin artinya aku percaya. Kenapa ketika kita mengungkapkan bersama-sama tetap aku? Mestinya kan kami kan. Contoh di gereja, mari kita ucapkan bersama-sama. Mestinya apa kalau logisnya? Kami. Tapi kenapa tetap aku? Kenapa? Karena jadi milik. Milik. Iman tuh nggak bisa numpang gitu. Aku. Jadi meskipun diucapkan sendiri ya aku, diucapkan bersama ya aku. Tapi beda dengan Bapa kami.
Bapa kami. Kalau Bapa bukan Bapakku, egois. Nah ini beda, nalarnya beda. Kalau Bapa kami. Mau kamu doa sendirian, Bapa kami. Nggak boleh. Oh, kalau sendirian kan berarti jangan aku, Bapakku ya. Enak aja, memang lu siapa gitu ya, mengklaim sendirian. Kalau Bapa kami beda. Bapa ini untuk semua. Tapi kalau iman bertolak dari sendiri, milik sendiri. Iman nggak bisa kok iman numpang istri gitu. Nah, istriku yang ke gereja Romo, nanti saya numpang iman istri, kalau dia ke surga saya ikut ke surga gitu. Kan beberapa orang begitu ya, bapak-bapaknya tetap berjudi gitu, istri yang ke gereja gitu. Maaf, ini fiktif belaka ya. Apa maksudnya mendoakan syahadat? Kalimat selanjutnya dari KGK 9197 bersama-sama kita baca. Mendoakan syahadat dengan iman berarti bertemu dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetapi juga berarti dihubungkan dengan gereja universal yang meneruskan iman kepada kita dan yang di dalam persekutuannya kita beriman. Ada dua arti ketika kita mengucap syahadat. Arti pertama tadi itu yang kuning itu apa? Bertemu. Kamu ketemu Tuhan. Jadi kalau kamu mengucapkan aku percaya akan Allah, nah pikiranmu ini kan paling enggak nyambung dengan Tuhan. Bertemu. Nomor dua, dihubungkan dengan gereja universal. Maksudnya universal itu gereja sedunia. Sebab apa? Gereja Katolik itu mencakup seluruh dunia. Gereja Katolik nggak hanya ada di Purwakarta loh, nggak hanya ada di Bandung loh, nggak hanya di Jawa Barat loh. Gereja Katolik itu sama di seluruh dunia, mau di Purwakarta, mau di Purwokerto sama. Pada baik sarua keneh. Mau di Kalijati, itu kan ada Kalijati ya. Mau di Kalijati, mau di California sama. Sama-sama kali kan? Ya. California di Amerika ya. Kalijati di Subang ya. Sama, itu universal. Mau di Pamengpeuk, mau di Pangandaran, mau di Roma, mau di Lisboa, mau di Hong Kong, Xiangkang, sama. Nah ini maksudnya gereja universal. Itulah enaknya gereja Katolik. Kalau kamu ikut misa, misalnya bahasa Sunda nggak ngerti bahasanya, ya bisa. Oh ini Bapak kami nih ya. Saya kalau misalnya ikut mungkin di Sumatera Utara mungkin ya, mungkin bahasa Karo atau bahasa Toba. Meskipun saya nggak tahu, ini Bapak kami, ini kemuliaan ini ya. Kita ikut dimanapun kalau bahasanya beda. Misalnya kamu lagi di Ganjuran, ada yang bisa bahasa Jawa di sini? Ada, tapi nggak semua bisa bahasa Jawa. Ganjuran bisanya bahasa Jawa, Gusti Manunggalo, gitu kan. Kalian, nggak ngerti tapi kita ngerti. Atau mungkin bahasa Thailand atau bahasa Vietnam. Tung tong 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 tong. Petang ini ini saya mengaku. Ngerti kan? Ngerti. Saya mengaku ini gitu. Ngerti kita. Nah itulah yang disebut universal itu. Universal itulah Katolik. Kalau yang lain nggak gitu, di sini lain, beda-beda. Karena pecah. Kalau kita universal. Nah itu. Nah saran praktisnya, ucapkan credo setiap hari. Saran praktisnya, kalau ini terlalu berat, wah credo panjang Romo, setiap hari ya berkala. Misalnya seminggu sekali. Tapi selain hari Minggu lah, kalau hari Minggu pasti mengucapkan di gereja ya. Yang sendirian di rumah, misalnya Rebo hari kredo, pas kan? Rebo hari kredo, pas. Kemis hari kredis. Terserah kamu, misalnya setiap hari, wah ini saran. Tadi di awal apa? Bukan harus tapi perlu. Misalnya mau setiap hari, saya tanya sekarang. Kredo ini meskipun doa yang bagus sekali, hampir nggak pernah kan kamu doakan sendiri? Ah betul, iya udah tahu muka-mukamu menjawab semua udah. Ini doa yang bagus sekali tapi hampir tidak pernah. Dalam arti kalau didoakan sendiri, nggak pernah. Bapak kami doa setiap hari, Salam Maria doa setiap hari. Tapi kredo nggak pernah. Hanya kalau di gereja terpaksa kamu mendoakan.
Terpaksa kenapa? Ya kan harus ngomong, diajak romo, mari berdiri doa, aku percayakan Allah gitu. Tapi coba bayangkan mendoakan sendiri bangun tidur contohnya. Ini contoh praktis, nggak harus gitu, tapi ini saya membayangkan karena saya juga cukup sering melakukan pas bangun tidur itu. Bangun tidur, ku terus mandi. Nah, ganti kan itu lagunya. Bangun tidur, ku terus mandi diganti. Bangun tidur, ku terus kredo. Coba bayangkan pagi-pagi, terutama kalau pas lagi nggak buru-buru, nggak telat ya, bangun lagi seger gitu, bangun, duduk dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan seterusnya dan seterusnya. Bayangkan, ini doa sakti banget loh. Jadi hari pagi itu diisi dengan iman keyakinan. Ah gitu. Kemana aja lo selama ini? Ini contoh saran ya. Nggak harus gitu sih, nggak harus gitu. Malam juga bisa. Bayangkan malam-malam kan, mau tidur, doanya nggak aneh tapi doanya kredo aja. Mau tidur udah lemes banget gitu, dalam nama Bapa, Putra, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha, dan seterusnya. Amin. Jadi kalau kamu pagi tidak bangun, tidurmu dalam kredo. Lo bisa nggak orang tidur nggak bangun pagi-paginya? Lo banyak ya. Lo banyak. Jadi pas tidur kredo, tidur. Terus tiba-tiba bangun di depannya Santo Petrus. Wah. Kalau kamu ketawa berarti ngerti maksudnya, Katolik banget ini ya. Nah, kalau di paroki lain nggak ketawa loh, dagelan seperti itu loh. Begitu bangun di depannya Santo Petrus, maksudnya apa? Ya udah modar. Karena itu di depan pintu kan gitu, jaga gitu. Bayu ternyata masih kelindur. Bayu, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa gitu. Oh, beriman banget. Masuk. Nah, langsung gitu. Masuk gitu. Coba kalau kamu nonton sinetron ya, bangun-bangun terus kebayangnya kekasihku. Loh, apa ini gitu? Ngelindurnya lain gitu. Oke, ucapkan setiap hari sarannya. Kalau nggak bisa, tentukan hari kredomu apa. Paling nggak setahun ini. Nanti kan ketagihan, saya jamin ketagihan. Pagi-pagi itu bagus sekali itu kredo itu. Nah, gitu pagi atau malam. Berikutnya indulgensi. Ini yang nomor 7. Udah hampir selesai kok, tenang aja. Indulgensi penjelasannya ada di KGK 1471, 1479. Indulgensi itu wujud nyata belas kasih Tuhan. Penjelasannya panjang, tapi saya tidak punya cukup waktu menjelaskan di sini apa itu indulgensi. Kapan-kapan saya jelaskan. Tapi kalau mau klik YouTube Katkit sudah ada. Ketik aja kalau YouTube ya, masuk YouTube, ketik Katkit indulgensi gitu. Katkit indulgensi Romo Bayu, ketemu, udah masuk aja. Nanti panjang lebar ada di sana. Saya langsung saran praktisnya aja atau langsung di bagian-bagian hampir terakhir, yaitu apa syarat-syarat indulgensi. Indulgensi punya syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum itu berada dalam status rahmat dan punya intensi untuk menerimanya. Berada dalam status rahmat itu artinya bebas dari dosa mortal. Bahasa gampangnya, ini bahasa gampangnya, sudah pengakuan dosa. Nah, ini bahasa gampangnya. Kalau bahasa kerennya, berada dalam status rahmat. Penjelasannya tidak mengandung dosa mortal. Bahasa sehari-harinya sudah pengakuan dosa. Nah, itu. Yang kedua, punya intensi menerimanya. Maka syarat khususnya ada 4. Tolong ditampilkan supaya kelihatan. Syarat khusus. Nah, ini. Di paling atas kehendak bertobat. Jadi punya maksud bertobat. Lalu terima sakramen tobat. Loh, kok harus pakai kehendak bertobat? Loh, bisa aja loh orang masuk ruang pengakuan tapi nggak tobat. Bisa nggak? Loh, bisa. Bisa aja orang masuk ruang sakramen pengakuan dosa tapi tidak bertobat. Dipikirnya kalau udah masuk, yang penting masuk, wah diampuni dosanya. Nggak gitu mikirnya Zainal, nggak gitu. Iya. Jadi pertobatan itu diwujudkan dengan masuk ke ruang. Nah, nomor 3 terima komuni, dan nomor 4 berdoa untuk intensi paus. Kalau pengen tahu intensi paus ada di sakristi, pinjem
tapi jangan dibawa pulang. Kalender liturgi kepada Bapak Koster. Di foto ada intensi paus di situ. Di foto boleh ya kalau mau tahu intensi paus. Tapi kalau terpaksa yang nggak bisa atau nggak tahu, doakan Bapak kami Salam Maria dengan intensi paus. Nah gitu. Itu yang disebut syarat khusus. Nah syarat khusus untuk indulgensi jubileum ada 3. Tolong ditampilkan yang warna hijau. Syarat indulgensi jubileum. Ada 3 ya. Nah ini 3. Yang pertama melakukan ziarah bersama dengan ikut misa. Contoh kamu ke Subang terus ikut misa di sana. Itu syarat pertama. Nomor 2 kunjungan ke tempat suci. Nah kalau ke Subang malah sudah sekalian. Ada pintunya ziarah, tapi juga tempat suci itu Gua Maria. Nah Subang contohnya. Atau juga ke Kuningan. Itu bisa juga. Nomor 3 melakukan karya amal kasih, sebab karya amal kasih tidak dapat dilepaskan dari ciri kita sebagai orang Kristen. Saran praktisnya gampang, yaitu penuhi syarat-syarat untuk indulgensi. Tapi kamu nanti bagusnya tahu dulu indulgensi itu apa. Jangan-jangan melakukan sesuatu tapi kamu nggak tahu ini maksudnya apa. Intinya kalau mau indulgensi, terima sakramen tobat dulu, baru dilakukan yang lain-lain. Disitulah syarat-syaratnya menjadi lebih mudah terpenuhi. Terakhir nomor 8, karitas. Apa itu karitas? Ini bahasa Indonesia loh. Ada kalau kamu kecek di bahasa Indonesia KBBI, Kamus Indonesia ada. Karitas itu artinya perbuatan kasih. Charity bahasa Inggrisnya. Itu karakter utama kehidupan Kristen. Tanpa karitas, tanpa perbuatan kasih, seluruh tindakan jubileum apapun itu, bahkan tindakan-tindakan yang sifatnya ritual-ritual tadi menjadi sekedar ritual kosong. Sama sebenarnya orang Kristen tuh kalau mau jadi orang Kristen yang baik, 3 ini jangan lupa ya. Pengetahuan, peribadatan, perbuatan. Nah baru jadi Kristen yang baik. Pengetahuan, ngerti apa yang diimani, peribadatan, ikut ibadat, paling kurang yang kurban misa, yang lain-lain bagus juga. Nomor 3 perbuatan. Itulah kenapa kalau kita mengikuti kurban misa, kalimat terakhirnya ite misa es. Misa artinya diutus. Diutus untuk apa? Yang dirayakan tadi dibuat dalam kenyataan. Contoh tadi homilinya apa? Homili tadi pagi. Lupa. Nggak apa-apa juga sih. Kalaupun lupa homili tetap bisa masuk surga. Kalkulasi ilahi. Tadi pagi kalkulasi ilahi. Dalam hidup kita ada kalkulasi ilahi. Lakukan juga kalkulasi ilahi. Nah itu. Jadi kasih, perbuatan kasih itu adalah kelanjutan dari yang kita rayakan. 3 ini ya. Jadi kalau nanti ngetes, saya ini Katolik yang baik nggak ya? Kristen baik nggak? Pengetahuan, peribadatan, perbuatan. 3 ini. Ini alat ukurnya. Yang cukup mudah. Kalau dirinci ya panjang lebar, tapi ini dulu ya. Tahu nggak? Nggak tahu. Lebih tahu lagi. Peribadatan, ikut kurban misa nggak? Jarang-jarang. Ayo ikut ya. Perbuatan, ya kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Gitu. 3 ini. Nah, karitas menyempurnakan seluruhnya itu. Kenapa? Ada ayatnya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Yuk kita bersama-sama. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya mau kasih bukti. Kalimat ini, kasih menutupi banyak sekali. Menutupi itu maksudnya menghilangkan. Kita kembali dalam 1 ayat tadi itu, kasih itu sabar. Kalau kamu sabar, sabar aja, banyak hal kesalahan, dosa menjadi minimal. Menjadi minimal. Salah ngomong, salah ini, emosi apa, jadi minimal. Jadi kesabaran itu meminimalkan dosa-dosa yang lain. Sebab orang yang kehilangan kendali membuat hal-hal yang lain menjadi salah. Betul ya? Betul. Ini ayat ini gitu maksudnya. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Contoh, kasih itu sabar. Nah, kalau kamu sabar, yang tadinya pasti apa nggak jadi gitu. Tapi hatinya gini, gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ambil nafas panjang berkali-kali juga selesai. Jogging sebentar juga selesai. Kalau nggak masukin muka di
kolam air juga selesai gitu. Iya adem kan. Atau kamu masuk ruangan nyalain AC selesai. Kalau kurang dingin masuk kulkas, udah selesai ya. Karena biasanya emosi itu lonjakan sesaat kok. Nah, persoalannya kita gagal dalam lonjakan sesaat ini, ekornya panjang. Tapi kalau berhasil di lonjakan sesaat ini, ekornya jadi nggak panjang. Ini bukti ayat ini benar. Nah, selanjutnya Kolose 3 ayat 14, sama-sama kita baca. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, tadi itu kasih berarti perbuatan kasihnya. Maka 3 tadi itu pengetahuan, peribadatan, perbuatan ini kasih, menyempurnakan. Orang bisa aja tahu pengetahuannya hebat. Wah, ditanya apa sakramen ngerti semua. Ibadatnya rajin, menyembah dalam sakramen Ekaristi, terimalah dan waduh, gayanya udah begitu. Lah keluar di parkiran ngamuk. Nah, siapa itu? Ya elu. Ya kan nggak sempurna. Jadi maka disebut menyempurnakan gitu ya. Ngerti apa? Wah, ngerti contoh kembali ke sini, korban misa. Ngerti, oh, misa kurban salib. Wah, serius. Terimalah dan makanlah. Terima komuni juga. Wah, gitu. Takzim gitu loh, iya. Keluar juga mobilnya terharang. Wah, Pak, maaf ya, Pak. Iya, enggak apa-apa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu gitu. Sempurna, menyempurnakan, sempurna gitu. Kalau di sini udah kayak apa pulang kayak gitu, ya batal gitu, batal maksudnya. Ah, kira-kira gitu. Saran praktis ini terakhir. Ada 2 yang bagian terakhir ini. 1, baca dan renungkan 1 Korintus pasal 13. Baca dan renungkan 1 Korintus pasal 13, yaitu bab 1 sampai 13. Tapi ini maksudnya bukan hanya sekali loh. Sekali, oh belum ngerti, besok baca lagi. Nanti kamu ingat bahwa dalam 1 Korintus 13 ini ada ayat yang berbunyi, ayat favorit saya itu, kasih itu sabar. Oh itu wae bosen, ya Tuhan juga bosen lihat kelakuanmu gitu. Kenapa kok yang diulang semua itu bosan Romo? Ya memang saya juga gagal terus di situ gitu loh. Gitu. Jadi kalau nanti kamu sudah bosan dengar ayat itu, kamu harus buktikan saya bosan Romo. Kenapa? Saya udah berhasil ganti ayat Romo. Boleh, tapi harus nantang saya. Datang, Romo saya udah berhasil ganti ayatnya. Saya ganti. Nah, tapi selama kamu belum berhasil 1 ayat kasih itu sabar, sampai saya berhenti ditugaskan di sini, bahkan sampai akhir zaman, saya ucapkan terus ayat itu untuk pengingat untuk saya pribadi. Nah, ini saran pertama, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 dibaca, renung-renungkan. Jadikan namanya Lexio Divina atau bacaan rohani. Jadi itu, baca-baca gitu. Besok lagi baca lagi. Nomor 2, lakukan. Poin-poinnya itu ada baca terus lakukan. Nah, inilah yang disebut sebagai karitas. Semoga pembicaraan kita ada gunanya. Pertanyaan terakhir untukmu adalah, setelah mendengarkan panjang lebar tadi ini, apakah ada yang jelas? Ada ya? Si pire doli si ika, si pire doli si ika. Semoga dapat kita lakukan paling kurang selama tahun ini. Kalau nanti ketagihan bisa terus ke tahun-tahun yang mendatang. Shalom alaikum. Kita tepuk tangan untuk Romo kita. Terima kasih Pastor.